Tiba-tiba sebuah tangan dingin menepuk bahu. Seraut wajah rusak berlumuran darah yang sebagian tertutup rambut tepat berada di hadapan manakala aku menoleh. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi dengan mahasiswa siluman. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis Gunung Slamet. Kisah kali ini dialami oleh salah satu kelompok pendaki yang berjumlah 3 orang yang mendengar suara gamelan di pos 4, yaitu pos Samarantu. Pos 4 Gunung Slamet sendiri memang terkenal angker di Gunung Slamet, dan mungkin kebanyakan pendaki sudah tahu tentang hal ini. Salah satu pendaki dari 3 orang tersebut meninggal, dan ternyata alasannya adalah misteri di baliknya suara gamelan itu sendiri. Daripada penasaran, langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan aktifkan notifikasinya. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Selamat mendengarkan. Apabila ada kejadian dan tokoh yang sama, itu hanya kebetulan belaka. Jadi begini ceritanya. Segala perlengkapan mendaki telah disiapkan. Kami memilih lewat jalur Bambangan, Desa Kutabawa, Purbalingga. Menurut cerita, salah satu teman yang sudah pernah menaklukkan Puncak Surono, nama Puncak Gunung Slamet, jalur ini adalah jalur yang paling cepat untuk sampai ke sana. Aku yang baru pertama kali mendaki Gunung Slamet pun dinasehati hal-hal yang dilarang pada saat naik nanti. Salah satunya adalah jika mendengar suara gamelan, tidak usah dibahas. Terdengar aneh memang, mana ada gamelan di tengah hutan. Tapi kami tetap mengiyakan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, aku, Wiwit, dan Tias tiba di base camp, yaitu di base camp Bambangan. Kami sholat dan istirahat sebentar. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan, mumpung hari masih terang. Butuh waktu hampir 2 jam untuk sampai ke pos 1. Jalur yang kami lewati berupa jalan setapak. Sisi kanan kiri jalan adalah perkebunan warga. Pemandangan hijau yang terpampang menyejukkan mata. Kicauan burung, entah burung apa, menjadi teman perjalanan kami. Embusan angin membelai wajah. Sesekali kami berhenti mengamati sekeliling. Ada beberapa gubuk kecil sebagai warung tempat warga menjual makanan dan minuman hangat. Lo udah capek belum, Yas? Aku menoleh ke arah Tias yang berdiri di samping Wiwit. Dia cewek satu-satunya yang selalu setia kemanapun aku muncak. Sahabatku sejak SMP yang berpenampilan tomboy. Pasti di antara kalian ada teman yang seperti ini. Dan biasanya cewek-cewek seperti ini adalah cewek-cewek yang kuat. Setuju nggak? Elah, ngece. Kayak nggak tahu gue aja loh, sahutnya penuh percaya diri. Wiwit hanya tertawa lebar mendengarnya. Ya udah kuy, lanjut. Entar keburu gelap nyampe di pos 4. Pos yang katanya menyimpan sejuta cerita mis. Spontan ku bekap mulut Wiwit. Ngomongnya direm dikit. Jangan sembarangan. Kalau kejadian, nyaho lo. Lirihku di kuping telinga dia yang tertutup penutup kepala. Lalu ku lepas bekapan di mulutnya. Wiwit mengatur napas. Pengap barangkali. Ah, bodo amat. Dia memang suka kelepasan. Di tempat seperti ini, sudah selayaknya jaga ucapan. Walau yang dia katakan mungkin suatu kenyataan. Setelah menegak beberapa teguk air mineral, kami menyeret langkah kami kembali, menyusuri setapak demi setapak yang sudah tidak mulus lagi. 1,5 jam terlewati dengan aman hingga kami tiba di pos 2. Di sini pepohonan sudah mulai rimbun dengan pohon pinus mendominasi. Jaket tebal yang kupakai cukup membantu melindungi tubuh dari dinginnya udara yang mulai menusuk. Kami terus melangkah. Jalan bebatuan yang lumayan licin
membuat harus ekstra hati-hati. Kalau tidak, kita bisa tergelincir. Di sini, hutannya cukup luas dengan medan tanah. Jalan yang berkelok-kelok dan mulai menanjak membuat napas sedikit terengah-engah. Berhenti bentar dong, gue haus nih. Wiwit yang berada paling belakang berteriak. Yas, istirahat dulu deh. Seruku pada gadis berkerudung biru di depan sana. Oke. Lalu segera duduk di bawah pohon yang cukup besar. Lalu aku mendekat, disusul Wiwit dengan napas terengah-engah. Kami berbincang sambil menikmati kopi panas yang disimpan dalam termos kecil. Beberapa makanan ringan pun telah berpindah ke perut. Langit sudah hampir gelap. Ketika akan meneguk kopi kembali, ekor mataku menangkap segelabat bayangan dari sisi kiri. Guys, jalan lagi yuk. Udah cukup kan minumnya? Aku membereskan peralatan minum dan menyimpan kembali. Lalu segera bangkit, menepuk beberapa kali celana bagian belakang. Ayolah, kita harus cepet nih. Ntar keburu gelap, nyampe di pos 4. Tias menimpal. Wiwit yang sedang berdiri memindai sekeliling pun menyahut. Kalau nyampe sana udah keburu gelap, gimana? Lanjut apa masang tenda nih? Gue ada sedikit firasat gak baik guys. Lihat ntar deh. Kalau menurut nasihat kakak senior, di basecamp tadi sih baiknya lanjut aja. Cetusku, mengingat pos itu terkenal akan kemistisannya. Dan bayangan yang kulihat tadi, mungkin hanya halusinasiku saja. Kami bergegas meninggalkan pohon besar, tempat kami berteduh tadi. Semakin lama, medan kian berat dirasa. Tapi kaki harus terus melangkah. Kurasakan seperti ada yang memperhatikan. Kami mempercepat langkah, walau agak kepayahan. Ditambah beban yang kugendong di kedua bahuku. Dari jarak kurang lebih 300 meter, papan pelang pos 4 sudah terlihat di depan sana. Langit telah gelap ketika kami tiba di pos 4 ini. Pos Samarantu, yang artinya hantu yang samar. Pos yang konon adalah gerbang menuju alam gaib. Memang, ada 2 pohon besar bersisian yang sekilas layaknya pintu gerbang. Pohon-pohon besar dengan akar menggantung langsung menyambut pandangan begitu kami masuk. Menambah, suasana makin menyeramkan. Menurut cerita, banyak pendaki yang diganggu di sini. Au! Suara Tias mengagetkanku yang tengah mengamati sekeliling. Kulihat tubuhnya ambruk. Lu kenapa, Yas? Aku dan Wiwit segera mendekat, lalu membantu Tias berdiri. Kayaknya ada yang nendang kaki gue, bro. Jawabnya. Seraya berusaha berdiri, dan jalannya terpincang-pincang. Perasaan lu aja kali. Wiwit menyahut. Beneran? Masa gue bohong? Seru Tias sambil meringis menahan sakit. Bayangan itu berkelebat lagi. Firasatku tidak enak. Mau melanjutkan perjalanan, tapi ragu melihat kondisi Tias. Samar-samar, telingaku menangkap suara gamelan. Kadang dekat, lalu menjauh lagi. Lu dengar gak, Gas? Kayak ada suara gemelan. Kok aneh ya? Di tengah hutan gini loh. Wiwit bersuara, yang langsung kuberi isyarat, meletakkan telunjuk di bibir, supaya diam. Dia lupa atau bagaimana. Padahal sudah diingatkan hal itu sebelum kita naik. Aku menoleh ke arah Tias. Ada kegelisahan terpancar dari wajahnya, yang tersorot di headlamp yang kupakai. Kutepuk pelan bahunya, sebagai syarat bahwa semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba, dari arah depan, ada bayangan hitam tinggi besar mendekat. Spontan ku tarik lengan Wiwit dan Tias untuk menjauh. Tias terpincang-pincang karena kakinya belum pulih benar. Kami terus berlari, menerobos semak belukar, menembus pekat malam. Suara burung hantu menyapu gendang telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa kali kakiku tersangkut sesuatu entah apa itu. Tubuh limbung hingga pegangan tanganku terlepas.
Gas, Bagas, lu di mana? Itu suara Tias. Aku bisa mendengarnya, tapi tak kulihat kelip dari headlamp yang dia pakai. Gue di sini, Yas. Tias. Suaraku menggema di antara bunyi binatang malam di hutan menyeramkan ini. Bagas, Gas. Tias masih memanggil. Namun, di mana dia? Shit, ada apa dengan mataku? Aku masih mengucek mata berkali-kali ketika tiba-tiba sebuah tangan dingin menepuk bahu. Seraut wajah rusak berlumuran darah yang sebagian tertutup rambut tepat berada di hadapan manakala aku menoleh. Tubuhku mendadak kaku, ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Merapalkan doa-doa dalam hati, hanya itu yang mampu kulakukan. Detik demi detik berlalu, kupejamkan mata, memasrahkan segala pada Tuhan. Namun, tiba-tiba ada tangan yang menyeretku. Syukurlah, akhirnya gue bisa nemuin lo. Ayo gas, kita harus cepat pergi dari sini. Lalu ku buka mata, sedikit tak percaya dengan yang ada di hadapanku. Kurasa tubuhku juga telah kembali normal. Makhluk yang tadi di depan mata telah hilang. Lalu tanpa babi bu, aku segera mengambil 1000 langkah. Sebelum makhluk menyeramkan itu kembali menampakkan diri. Wiwit mana, Yas? Tanyaku dengan napas terengah-engah setelah berlari cukup jauh dari tempat tadi. Gue kehilangan jejaknya, Gas. Gue udah cari kemana-mana tapi gak ketemu. Waktu lo jatuh tadi, gue masih lihat dia. Selanjutnya gue gak tahu dia kemana. Ada penyesalan dalam nada bicaranya. Ya udah, habis ini kita cari bareng-bareng. Terus kaki lu gimana? Kok bisa buat lari? Emangnya udah gak sakit, Jas? Aku menoleh ke arah kakinya. Enggak, Gas. Waktu gue nyariin lu berdua, gue ketemu sama kakek-kakek. Dia nyembuhin kaki gue. Dia juga bantuin nunjukin keberadaan lu. Aneh sekali. Lalu mengapa kakek itu tidak sekali menunjukkan di mana Wiwit berada? Kami terus berlari dan sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Lalu berlari lagi sambil memanggil-manggil Wiwit. Hingga kami kelelahan, tidak ada tanda-tanda petunjuk keberadaan Wiwit. Kami memutuskan memberikan Teda demi memulihkan tenaga untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Lalu kami membuat perapian untuk menghangatkan tubuh. Aku berjaga di luar. Sesekali mata terpejam karena kantuk yang mendera. Pagi pun menjelang. Kami bergegas melanjutkan pencarian setelah menelan beberapa potong roti dan meneguk air mineral sisa cuci muka dan gosok gigi. Di tengah perjalanan, kami bertemu beberapa pendaki yang turun. Mereka bercerita bahwa di pos 6 ada sosok mayat laki-laki di bawah pohon besar. Diduga, dia adalah pendaki yang tersesat. Ciri-ciri yang mereka sebutkan mirip sekali dengan Wiwit. Sekarang, mayat itu sedang dibawa turun oleh tim menolong, Bang. Salah satu dari mereka memberi informasi. Oke, makasih infonya ya, Kak. Ayo, Yas. Kita harus cepat ke sana. Ajakku pada Tias yang masih tertegun. Kami mempercepat langkah ke pos yang dimaksud. Tak peduli dengan tatapan heran para pendaki itu, harus kupastikan bahwa mayat yang mereka temukan bukanlah Wiwit. Namun ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Tulang di tubuhku seperti dilolosi, manakala netraku menatap jaket yang melekat pada mayat di depan sana. Tias, dia tak kubannya denganku. Kulihat tubuh berbalut jaket biru itu dengan gemetar, menahan tangis. Segera kurai bahunya dalam dekapan. Jenazah itu adalah Wiwit, teman seperjuanganku, yang beberapa jam yang lalu masih berbagi tawa denganku dan Tias. Masih terngiang segala kekonyolan yang dia perbuat. Juga sifat sedikit keras kepalanya. Sekarang semua itu tinggal kenangan yang tersimpan abadi dalam memori. Menurut juru kunci Gunung Slamet,
Bunyi gamelan yang kami dengar kemarin adalah sebagai tanda sedang terjadinya pernikahan gaib. Dan Wiwit yang kelepasan membicarakannya harus menjadi salah satu pengiring pengantin pada upacara gaib itu. Selamat jalan kawan, semoga kau tenang di sisinya. Amin. Dan sekian. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman. Piring.